Ya, Shalom, Soteria. Ya, puji Tuhan. Saya ingin rileks saja, saudara, pelayanan doa dan pengurapan ini, saudara. Saudara-saudara, seringkali saya berbicara mengenai Roh Kudus, supaya kita lebih mantap, gitu ya. Siapa sih Roh Kudus ini sebetulnya, saudara-saudara, ya, menurut firman Tuhan. Dan kita mesti harus ada pengalaman hidup bersama Roh Kudus, ya. Dan saya selalu katakan, kenapa tidak Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus, saudara. Tapi sejak Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dan ayat mengatakan ada penolong yang lain, tidak ditinggalkan seperti yatim piatu begitu loh, ya. Tapi Bapa sudah merencanakan yang baik untuk saya dan saudara. Diberikan rohnya, Roh Kudus ini, saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh enggak, kalau tidak ada nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus tidak akan hadir. Jadi ini kait mengait, saudara-saudara. Dan siapa ini Roh Kudus sebenarnya? Kita mengacu kepada firman Tuhan yang pertama, saudara-saudara. Ya, kalau kita bicara mengenai Roh Kudus ini, kalau di dalam perjanjian lama itu nggak banyak disebut, hanya dalam kitab Yesaya, saudara. Ya, hanya dalam kitab Yesaya saja Roh Kudus disebut. Lainnya adalah Roh Allah, Roh Tuhan. Ya, kecuali di perjanjian baru, Roh Kudus itu banyak disebut, saudara. Nah, sekarang kita mau tahu Roh Kudus ini sebetulnya siapa? Ya. Bahkan ada seorang hamba Tuhan, dokter itu, ya, dia sudah dipanggil Tuhan. Dia bahkan menyampaikan berapa kali engkau menyembah kepada Roh Kudus. Ya, dia sudah dipanggil Tuhan. Luar biasa. Kita lihat, saudara, dalam Alkitab. Ya. Di dalam Injil Lukas dulu, saudara, ya, kita lihat Lukas 3 ayat 22. Demikian, saudara. Injil Lukas pasal 3 ayat 22. Di sana temanya itu, perikop ini judulnya adalah Yesus anak Allah dibaptis. Ya. Ayat 21 dulu saya baca begini, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22, dan turunlah Roh Kudus. Nah, ya, Roh Kudus, saudara, dalam rupa burung merpati ke atasnya. Sampai di sini aja. Ya, ini dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 22 dijelaskan mengenai Roh Kudus turun, ya, kepada Yesus. Sekarang, saudara-saudara, kita buka, ya, kita bandingkan, saudara. Di dalam Injil Matius 3 ayat 16. Injil Matius 3 ayat 16. Demikian, saudara-saudara. Ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, ini, saudara, ya, kalau dalam Injil Lukas dikatakan Roh Kudus, tetapi di Injil Matius dikatakan Roh Allah. Sama kan, saudara? Apakah itu bertentangan? Kan tidak. Ya, jelas Roh Kudus adalah Roh Allah. Ya, yang saya sebut juga Roh Tuhan. Ya, itu Roh Kudus. Roh Allah sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus sama dengan Roh Allah. Perhatikan baik-baik loh, saudara-saudara. Ya, coba kita lihat lagi, saudara. Penanda Roh Kudus ini Roh Allah. Kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 30. Ya. Efesus 4 ayat 30 demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus
Allah. Ya, Roh Kudus Allah. Ya, Roh Allah, saudara-saudara. Ya, Roh Kudus Allah. Lalu kita lihat lagi, saudara-saudara, ya, di dalam Kisah Para Rasul 5. Ya. Kisah Rasul pasal 5. Di ayat 3 dan 4 begini, saudara. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus, ya, Roh Kudus ya, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat 4. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Allah, ya, Roh Kudus Allah, Roh Allah, saudara-saudara. Ya, ini perlu diperhatikan baik-baik. Jadi saya menyampaikan kepada saudara-saudara, ya, Roh Kudus ini adalah Roh Allah. Tapi dalam Injil Yohanes, ya, pasal yang ke-14 itu banyak saudara-saudara mengatakan, ya, Injil Yohanes pasal 14, kalau saudara membaca mulai ayat 15 dan sampai 31, saudara bisa membaca di sana. Ya, judulnya Yesus menjanjikan penghibur. Dia datang, ya, Roh Allah ini datang, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara berdoa tidak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nggak akan datang Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi ada kait mengait itu, ya, sejak kisah Pentakosta, saudara, ya. Pentakosta itu kan pengertiannya kan mengenai bahwa, ya, di pasal 2 itu ayat 1 sampai 13 itu Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, itu yang sudah memang dijanjikan seperti itu oleh Bapa. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Pentakosta itu ada pencurahan Roh Kudus. Kalau menurut saya Pentakosta ya sekali itu untuk seumur hidup. Ya, cuma spiritnya terus menerus. Jadi jangan sampai Roh Kudus ini saudara lupa. Hanya saudara menyampaikan Roh Kudus ini setahun sekali. Hanya waktu Pentakosta, saudara-saudara, ya, doa 10 hari lah begitu. Wah, Roh Kudus, Roh Kudus. Tetapi saudara, terlalu banyaklah apa diartikan, saudara. Tapi ini, saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Ya, luar biasa loh, saudara-saudara. Ya, jadi saudara, ketika saya menyampaikan Roh Kudus sudah jelas ini, ya, karena dia adalah Allah sendiri. Loh, ya, dia turut loh, saudara, menciptakan langit dan bumi loh. Ya, menciptakan langit dan bumi. Roh Kudus itu adalah Roh Allah, turun untuk saya dan saudara. Ya, bagi yang masih berpolemik ya silakan aja. Ya, itu haknya masing-masing, tapi ini pengalaman, saudara. Jadi kalau saudara-saudara, ya, menyampaikan firman, menyampaikan khotbah, kalau saudara tidak ada pengalaman, tidak ada mengalami, hanya menyampaikan saja sesuai dengan apa yang di sini, bukannya salah. Tapi kalau saudara tidak ada mengalami apa yang saudara sampaikan, ya mati. Karena ayatnya ada, hukum-hukum yang tertulis ini mati. Ya, tapi dihidupkan oleh Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini sih, ya, Roh Kudus ini mengajar saudara terus, mengingatkan, memberitahukan, memberikan pencerahan, ilham, pengilhaman, saudara, pewahyuan terus, ya, yang tidak bisa jadi bisa. Ya, demikian juga, saudara.
ketika saya melayani di ADM, saya mendapatkan pengajaran, pencerahan, pewahyuan dari Roh Kudus. Ya, saya menggunakan minyak karena saya diperintahkan. Ya, diperintah Tuhan. Ya, diperintah. Ya, diperintahkan. Tuhan menubuatkan itu supaya saya memberikan pengurapan di ADM, supaya orang-orang itu kuat dan menang. Pengurapan itu menggunakan apa? Minyak, saudara. Saya tanya, minyak, semua minyak tanpa alkohol, tapi harus dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Jadi minyak ini sarana, fasilitas saja. Tapi Roh Kudus bekerja melalui minyak ini yang sudah dikuduskan. Jangan sampai dikultuskan, dijadikan jimat, jadikan berhala minyak itu. Enggak, salah besar itu. Enggak, saudara, tapi Roh Kudus. Saudara punya pengertian yang dalam. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Luar biasa kan? Ya, mari saudara. Ya, Roh Kudus, saudara percaya. Ya, melalui minyak ini, orang-orang yang sakit itu diurapi itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakitnya sembuh. Bisa ada proses, bisa langsung, saudara. Nah, itu sudah terjadi berkali-kali. Itu sudah terjadi, saudara-saudara. Saya sudah 18 tahun ini, saudara. Mengerjakan itu khusus. Dan Roh Kudus yang bekerja. Bukan manusianya, bukan saya, tapi Roh Kudus, Roh Allah yang bekerja. Mari, saudara. Apa kebutuhan saudara? Saya menggunakan minyak. Minyak tanpa alkohol apa saja, bukan pakai merek, bukan apa, saudara. Ya, didoakan. Kalau ini sudah didoakan, kalau saudara punya minyak belum didoakan, ini saya doakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak yang belum didoakan, belum dikuduskan, sekarang saya kuduskan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus bekerja. Luar biasa. Dan Roh Kudus bekerja, bertindak. Melalui minyak itu, kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Mari saudara. Apa kebutuhanmu? Yang sakit, ya, saudara bisa mengurapi sendiri, enak kan? Mengurapi di mana saja kalau saya mengurapi sendiri. Ini saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sakit, urapkan saja, saudara perintahkan sakitnya itu pergi. Ya, ada masalah ekonomi, masalah di keluarga, masalah di apa saja, saudara. Pergumulan saudara, pergumulan hidup saudara di dunia, ya, yang kandungannya masih tertutup, minta dibuka rahimnya. Kalau saudara butuh pasangan hidup, mohon kepada dia supaya diberi pasangan hidup yang baik. Dan saudara bisa meminta apa saja yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapkan itu. Ada yang sakit. Sekarang ini juga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, sakitmu. Apa saja sakitmu. Saudara katakan sakitmu apa. Sekarang ini, udah kau katakan itu. Saya perintahkan sakit yang kau sebut itu, yang kau katakan itu, dalam nama Tuhan Yesus, keluar, sembuh, pulih, sehat engkau. Kajang mulai ada proses disehatkan, mulai disembuhkan, menjadi pulih, sempurna kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang bekerja. Urapanmu, engkau akan diberkati pekerjaanmu. Masa-masa sulit ini, kau akan mendapatkan terobosan yang ajaib dari Roh Kudus. Yang akan bekerja, akan menolongmu dalam usaha pekerjaanmu. Baik yang bekerja sendiri maupun ikut orang. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati keluarga rumah tanggamu. Diberkati rahimmu, kandunganmu. Diberkati hidupmu. Engkau akan diberikan pasangan yang baik. Pendidikanmu, Tuhan berikan tambah hikmat. Roh Kudus bekerjalah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, engkau akan menyatakan itu. Kuasa bekerja. Terima Roh Kudus ini terus menerus, diperbarui terus menerus, spiritnya terus menerus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alirkan rohmu Tuhan, alirkan atas umatmu ini. Haleluya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Soteria. Sampai berjumpa kembali. Dah, puji Tuhan ya, haleluya Tuhan, amin.